Selamat pagi Pak Mega. Selamat pagi, Bu. Pak bisa menggunakan ini Pak, background yang saya kirim tadi Pak. Ini sudah dipakai, mungkin masih melayang-layang di udara ini mungkin. Iya, masih banyak. Di sayanya sudah muncul. Oh. Nah, sebentar, mungkin berubahnya ini yang belum. Sebentar. Oh iya, baik-baik Masih Pak. background lama. Baik, terima kasih Bapak. Pakai JNE apa pakai si cepat atau pakai apa itu? Tuh dicentang yang I have a green screen biar banyak dipakai. Terus yang mirror my video ya. Vero, sepertinya sudah bisa dimulai. Silakan Vero. Oke, baik Bu. Untuk teman-teman sebelumnya tolong dinyalakan kameranya ya sebelum mulai. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan karena kita tinggal di negeri Melayu, maka saya akan memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang di udara, putih biru warna sayap si merpati. Kenalkan, saya Veronica selaku MC pada kuliah umum hari ini. Vero, mute suaranya. Maaf, Bu. Oke, baik. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Bangka Belitung, Ibu Mu'alimah Hudatwi. Yang terhormat Dosen Ilmu Kelautan Universitas Bangka Belitung, Bapak Indra Ambalika Syari. Yang terhormat Bapak pemateri pada kuliah umum hari ini, yaitu Bapak Mega Oktarian, Bapak Forest Ferado, dan Bapak Obed Aktapura, serta seluruh teman-teman mahasiswa jurusan Ilmu Kelautan. Selamat datang saya ucapkan dalam kuliah umum pada hari Rabu 25 Agustus 2021. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas dan berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada saat ini untuk melakukan kuliah umum meskipun secara virtual. Semoga kita semua tetap sehat selalu. Kuliah umum pada hari ini bertema implementasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu Kepulauan Bangka Belitung. Berikut susunan acara pada hari ini, yaitu diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UBB, pembacaan doa,
sambutan dari Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Bangka Belitung, penyampaian materi dari para narasumber, sesi tanya jawab, sesi dokumentasi, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars PBB. Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat menyesuaikan. Tuhan darahku.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fatwa Dinaban. Untuk Saudara Fatwa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita menjernihkan pikiran, menadahkan tangan kita ke atas, bermunajat, berharap kegiatan kita hari ini dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan saya pimpin secara Islam dan yang non-Muslim harap menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ma ashabih bin ni'matin aw bi hadifa minka wahdaka la syarikalah walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat waktu. Sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk terus dapat belajar dan mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan kami hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, guna menambah wawasan keilmuan kami, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan dan sebagai pendobrak kemajuan bangsa serta keselamatan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan ilmu pengetahuan, hiasilah kami dengan kelapangan hati, muliakanlah kami dengan takwa, dan berilah kami kesehatan. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sayangilah orang tua kami, dosen-dosen kami, dan para pemimpin kami yang telah begitu banyak berperan dalam membentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Berilah mereka balasan dengan balasan sebaik-baiknya untuk dunia dan akhirat mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Fatwa Dinaban. Selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Sekretaris Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Bangka Belitung kepada yang terhormat Ibu Mu'alimah Hudatwi, dipersilahkan. Terima kasih Vero. Cuman saya tidak menyiapkan pantun karena saya tidak pandai berpantun begitu ya. Itu terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kuliah umum. Jadi memang ini adalah wajib bagi semester 3 dan 5 gitu. Dan silakan nanti untuk mahasiswa yang semester 3 dan 5 silakan berpartisipasi aktif gitu. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya mumpung ada narasumbernya di sini. Di sini yang saya hormati para narasumber kita dari Dinas Kelautan, Dinas Pendidikan dan Kelautan ada Pak Fores, kemudian dari PT Timah ada Pak Obed, kemudian dari DLHK ada Pak Mega begitu. Jadi terima kasih atas waktu hari ini disempatkan di sela-sela kesibukannya, jadi menyempatkan untuk memberikan materi di kuliah umum jurusan ilmu kelautan begitu. Kemudian seharusnya yang memberi sambutan hari ini adalah ketua jurusan, namun beliau sedang berhalangan hadir, jadi saya wakili untuk sambutan pada hari ini begitu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih juga kepada panitia yang telah menyiapkan kegiatan hari ini.
Nanti mungkin untuk materi nanti dari panitia akan membantu share materi kalau mungkin dari narasumber ada yang mungkin jaringannya error begitu. Jadi nanti panitia untuk siap membantu untuk share materi maupun share screen begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan yang diberikan dari para narasumber dan juga dari adik-adik semuanya gitu. Selamat mengikuti kuliah umum dan silakan bertanya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ali atas sambutan yang diberikan. Langsung saja kita akan memulai perkuliahan pada hari ini yang akan dipandu oleh Pak Indra Ambalika selaku moderator. Untuk Pak Indra dipersilahkan. Terima kasih moderator. Feral. Kedengeran suaranya nggak jelas nggak suara Bapak? Terdengar jelas Pak. Jelas Pak. Baik, terima kasih kepada para narasumber, dosen tamu ya, dosen kuliah umum kita, Pak Mega Oktarian, Pak Forest Ferado, dan Pak Obed Aktapura. Hari ini kita dari jurusan Ilmu Kelautan akan mengadakan kegiatan kuliah umum. Ini termasuk kuliah perdana ya, karena baru minggu kedua di Universitas Bangka Belitung, dan kita memang kebijakan di kampus ada kuliah online, tidak ada kuliah offline karena terkait pandemi COVID-19 yang semakin tinggi ya angkanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya sendiri sebetulnya lagi isolasi mandiri ini di hari ke-13 dan besok kemungkinan baru tes antigen lagi karena di hari Kamis kena gejala dan ternyata positif setelah dites di puskesmas. Semoga teman-teman di sini yang mahasiswa baik pun narasumber di kita tetap bisa menjaga kesehatan dan selalu menjaga imun dan iman katanya gitu ya. Saya perkenalkan dulu dosen tamu kita, dosen tamu ya ini ya bahasanya karena kuliah umum. Yang pertama Pak Mega Oktarian. Pak Mega Oktarian ini adalah Kepala Bidang Pengabdian Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau S1 dari Unsri, jurusan Fisika, Studi Geofisika, dan S2-nya dari Universitas Gajah Mada, jurusan program Magister Sistem Teknik. Lalu yang kedua adalah Bapak Forest Ferado. Bapak Forest Ferado ini adalah kakak kelasnya Ibu Mualimah ya, dari Ilmu Kelautan, Undip, S1, lalu S2-nya dari UGM dan Kobe Universitas Jepang. Jadi dari Jepang, sama dengan Ibu Ali ya, dari Jepang juga ya Bu Ali ya. Dari Wonogiri Bapak Indra. Oh iya, nggak maksudnya alumninya. Lalu sekarang merupakan kepala bidang di PRL ya, perencanaan ruang laut di Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lalu yang terakhir untuk dosen tamu kita yaitu Pak Obed Aktapura. Beliau adalah tim dari divisi K3LH Timah TBK. Kita ini nanti materi pertama akan disampaikan oleh Pak Mega, lalu yang kedua oleh Pak Forest, lalu yang ketiga oleh Pak Obed, lalu kemudian baru kita diskusi tanya jawab. Mungkin ada waktu sekitar 15-25 menit kepada nanti pemateri untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Mega dulu ya, Pak Mega Oktarian. Kami persilakan untuk menyampaikan materi untuk adik-adik mahasiswa ilmu kelautan, jurusan ilmu kelautan semester 3 dan semester 5. Kalau saya perhatikan di sini ada sekitar 57 partisipan yang ikut dalam kegiatan ini. Kami mohon maaf sebetulnya ini kita karena via online bukan via offline. Ini mungkin ada beberapa keterbatasan nanti di dalam kegiatan kita. Memang ini sepertinya sebenarnya kalau dilakukan secara offline akan sangat
luar biasa ya acara kita ini di gedung bersama, lalu saling ketemu langsung. Tapi inilah kenyataannya, kita harus masih dalam kondisi online untuk kegiatan belajar. Demikian Pak Mega, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Indra. Nah, ini rekan kita juga ini. Yang saya hormati perwakilan dari Ilmu Kelautan Universitas Bangka Belitung, yang saya hormati rekan-rekan narasumber lainnya, dan yang saya hormati juga yang tak kalah penting adalah adik-adik di semester 3 dan 5 di Ilmu Kelautan. Nah, Anda ini adalah generasi penerus dari Provinsi Bangka Belitung maupun untuk di Indonesia juga nanti, insya Allah. Amin. Baik, di sini saya akan coba men-sharekan bahannya. Bentar. Baik, mudah-mudahan jelas ya untuk ini bahan materinya. Tak kenal maka kita kenalan. Kalau tak kenal maka tak sayang, nggak bisa. Saya sudah punya istri dan anak 2. Nah, di situ. Nah. Kalau tadi ada pantunnya, di saya juga ada coba. Anak ayam bermain 10, tak kembali 1, tinggal 9. Dengarkan saya dengan sungguh-sungguh agar tak ada informasi yang ketinggalan. Nggak ada aplaus ya? Cakep. Baik, saya Pak Mega Oktarian, sekarang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di sini kami sampaikan juga bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah bergabung, merger dengan Dinas Kehutanan. Jadi sekarang namanya sudah menjadi panjang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini saya sampaikan sedikit untuk garis besarnya kondisi dari geografis Bangka Belitung. Kita memang provinsi kepulauan, ada 2 pulau besar, Provinsi Bangka Belitung di sini, di mana untuk luas daratnya ini lebih kurang 16.424,23 km persegi, dengan luas laut 65.301 km persegi, lebih kurang 79,90% lautannya. Jadi kalau darat itu hanya sekitar 21,10% lah dari total keseluruhan 81.725,23 km persegi. Nah, kalau untuk jumlah penduduknya, di sini saya ambil hanya 1.459.873 jiwa. Nah, berada dari lokasinya di sini, untuk Bangka Belitung ini sendiri berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, di mana kita kaya akan sumber daya laut. Jumlah pulau di kita ini yang data yang saya miliki ada 557 yang tersebar. Ada juga di buku tentang Bangka Belitung menyatakan jumlah pulau itu ada 470. Dalam artian di sini adalah 470 pulau yang memiliki nama, dan 87-nya masih belum. Nanti kawan-kawan dari DKP mungkin ada informasi lanjutan untuk yang jumlah pulau di sini. Baik, yang untuk di sini saya menyesuaikan dengan ruangnya. Garis besar berdasarkan RZBP 3K, kita coba rangkum dalam 3 kawasan besar dulu lah. Yang pertama adalah kawasan pemanfaatan umum, terbagi dari beberapa zona. Ada zona pariwisata, ada pelabuhan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan zona industri.
Lalu untuk kawasan konservasinya ada zona kawasan konservasi pesisir untuk laut kecilnya. Lalu ada juga kawasan konservasi perairan yang terdiri dari atas subzona inti maupun yang berkelanjutan. Lalu ada juga alur laut, alur pelayaran, perlintasan segala ini. Nah, ada juga untuk kegiatan pipa, kabel bawah laut. Nah, di sini saya sampaikan bahwa Bangka Belitung di tahun 2021 ini akan melakukan kerjasama dengan Menko Investasi dalam kabel bawah laut. Jadi di kita ini akan dilewati kabel dari Australia menuju ke Singapura. Jadi untuk di Bangka Belitungnya itu ada di Selat Gaspar. Nanti ada pertemuannya di situ, manfaatannya. Nah ini peta SBP 3K kita, nanti mudah-mudahan jelas. Nanti bahannya ini saya kirimkan juga untuk adik-adik di kampus. Lalu di sini untuk matrik luasannya dari subzona segala macam bisa diperhatikan di sini bahwa di kita memang yang sangat besarnya itu ada beberapa hal. Misalnya untuk daerah lingkungan kerja, untuk kepentingan DLKR maupun DLKP-nya, luasannya ada 54.000, itu bisa dilihat di sini, situ. Yang seperti untuk kawasan konservasi pesisir segala macam ada, untuk kawasan mineral ada, di situ kan. Untuk wisata juga ada, wisata alam bawah laut segala macam, hanya lokasinya sini memang belum terinci. Untuk wisata alam pantai maupun olahraga air segala macam, nanti bisa dilihat lah. Cuma yang kita fokuskan di sini adalah untuk kawasan konservasi perairannya di sini kan, karena ada yang zona inti, zona lainnya pemanfaatan maupun perikanan yang berkelanjutan di situ. Oke, saya lanjutkan. Nah, persentase alokasi untuk ruang SBP 3K di Provinsi Bangka Belitung sebagaimana dalam dokumennya ini untuk tahun 2020 sampai dengan 2040 untuk perikanan tangkap lebih kurang 60,86%. Nah, ini yang paling besarnya. Ya, jadi untuk kawasan konservasinya 14,74%, lebih kurang 627.000 hektar. Ada juga untuk perikanan budidayanya ini 4,36% di 145.000 sekian hektar. Untuk pelabuhan juga kita akan ada pengembangan dan perluasan, ada sekitar 1,17%. Nah ini dibagi-bagi di dalam alokasi untuk RZBP 3K di sini ya. Untuk alur kabel pipa yang tadi saya sampaikan akan ada lewat, mungkin proyek sekitar 5 tahunan ke depan dari Australia sampai ke Singapura. Lalu untuk pertambangan juga ada, untuk pariwisata juga ada. Jadi total keseluruhan luas yang terbagi dalam sini adalah 4.259.119,3 hektar. Nah, di sini berdasarkan yang judul kita ini, apa implementasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di sini kita sesuaikan dengan proses perizinan pemanfaatan ruang laut berdasarkan Perda SZBP 3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terkecil. Lalu ada Permen KP Nomor 24. Nah, ini nanti saya hanya dasar hukumnya, untuk penjelasannya nanti ada Pak Polres nanti di sini. Untuk peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ini yang kita keluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang RZBP 3K. RZBP 3K itu singkatan dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ya, perdanya sudah ada Nomor 3 Tahun 2020. Lalu di tahun 2021 ini sudah ada aturan-aturan baru seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Lalu ada juga yang berhubungan dengan kami Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Nah, di sini implementasi yang telah kami lakukan ini dalam artian dilakukan penerbitan persetujuan lingkungan. Kalau dulu dikenal dengan nama izin lingkungan, karena sudah aturan yang terbaru sekarang disebut dengan persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan dikeluarkan dengan tetap memperhatikan yang pertama kelestarian ekosistem pesisir dan pulau kecil, lalu yang kedua hak lintas bagi kapal-kapal luar, kapal asing, lalu yang ketiga masyarakat dan nelayan tradisional, dan yang keempat tidak kalah penting adalah untuk kepentingan nasional. Nah, di sini yang telah kita lakukan juga implementasinya itu persiapan untuk jenis investasi yang akan melakukan proses perizinan. Yang lagi marak sekarang ini adalah pemanfaatan air laut selain energi. Nah, apa saja itu seperti tambak udang segala macam. Lalu yang kedua pembangunan terminal khusus atau PELSUS. Ini ada di beberapa wilayah seperti yang di Mentok maupun untuk pengembangannya yang ada di Binyu maupun Pangkal Balam nanti. Yang berhubungan juga dengan yang investasi yang ketiga yaitu pengerukan alur. Lalu yang keempat adalah untuk kegiatan ke pelabuhan. Lalu di sini ada contohnya. Pertama, yang contoh satu yang pernah kita lakukan yaitu kegiatan untuk pembangunan terminal khusus versus. Nah, jadi yang di sini bisa dilihat untuk wilayah darat sini kan masih kewenangan dari kabupaten kota masing-masing. Nah, kita kewenangan provinsinya itu juga Telsus itu nih yang ke wilayah laut. Jadi lebih kurang 0 sampai 12 mil untuk hitungannya, kewenangan ada yang di gubernur segala macam. Ini contohnya. Lalu yang kedua, contohnya ini kegiatan pemanfaatan air laut, misalnya untuk zona budidaya, subzona budidaya laut, misalnya untuk yang tambak-tambak udang segala macam di situ. Jadi mereka memanfaatkan air laut, lalu mengeluarkan juga ke laut juga, namun telah melalui proses di IPAL-nya nanti di sini. Nah, lagi marak-maraknya sekarang adalah tentang pemanfaatan budidaya ini adalah udang Paname di situ. Mungkin adik-adik dari ilmu kelautan juga sudah pernah mendengar dan tidak asing lagi untuk tambak-tambak udang di sini. Nah, jadi proses perizinannya memang ada di kita. Cuma untuk alur proses perizinannya memang melewati beberapa instansi terkait. Yang terakhir adalah di kami untuk melakukan sidang apakah dokumen ini bisa diterima di situ. Oke, terima kasih. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa jelas untuk adik-adik. Tadi saya sudah melakukan pantun pembuka, nanti ini juga ada sedikit pantun penutup. Kalau tadi anak ayam, kita bermain di anak ayam. Dari saya, anak ayam bermain 9, tak kembali 1, tinggal 8. Informasi telah saya sampaikan, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Mega ini banyak miara ayam ini sebenarnya ya. Bentar. Baik, terima kasih Pak Mega. Nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya Pak Mega ya. Iya, boleh. Baik, kita selanjutnya kita dengarkan materi dari yang kedua dari dosen tamu kita yaitu Pak Polres Perado. Kepada Pak Polres, mungkin bisa menyiapkan materi untuk bahan kuliah ini. Coba saya Silakan Pak Polres. screen dulu ya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, tolong dibantu dari sana ya. Baik. Apakah bisa dilihat? Sudah muncul? Ini baru muncul file Explorer-nya. Oke. Sudah munculkah? Belum, Bang. Belum, Pak. Belum ya? Belum. Belum nih. Oh, kalau di layar saya sudah, tapi makanya kita tunggu kira-kira berapa detik lagi ya. Kalau nggak bisa, coba nanti dari sana ya dibantu ya. Belum juga? Belum juga. Oke, kalau gitu. Pak Polres, izinnya window ini ditutup. Yang window Explorer ini ditutup.
Jadi Coba, saya coba. yang paparan. Kalau enggak, biar teman-teman sana deh. Coba operator bisa bantu. Baik, Pak. Tunggu sebentar. Coba ya. Yang paparan dulu ya. Yang PPT Penlok DKP Batang Penyak, bukan? Bukan. Yang RZP 3K dan implementasinya itu dulu. Bisakah? Bang, kayaknya yang RZ-nya belum dikirim deh, Bang. Iya, kemarin Abang ngirimnya bahan PPT Penlok DKP Batang, pembahasan Enggak, yang di awal, sudah saya kirim juga ke Ali. sebentar. Oh iya. Oke, saya screen aja ya, Bang ya. Ya, coba. Jadi sambil nunggu share screen-nya, apa ya? Ini Pak Okto tadi menyampaikan pantun. Saya coba tiba-tiba langsung nih, karena Pak Okto tadi anak ayam, saya anak ikan aja ya. Pak Mega, Pak Polres. Pak Mega, sorry. Iya, Mega Oktarian. Kalau Pak Mega anak ayam, saya anak ikan aja lah. Anak ikan pergi berenang ke pantai Pukan. Ini materi tentang RCP 3K akan segera saya sampaikan. Oke ya. Cakep. Baik, udah muncul ya? Sudah. Sip, ya. Makasih yang kami hormati Ibu Sekjur, Fakultas Pertanian ya dan Perikanan kalau saya nggak salah ini, Universitas Bangka Belitung. Terima kasih Bu Maulima. Terus yang kami hormati juga Bapak Indra Balika selaku dosen UBB. Yang kami hormati dan kami banggakan ini rekan kami sama-sama Pak Mega dari DLHK dan Pak Obed dari PT Timah, serta adik-adik ya, boleh saya bilang adik-adik lah ya, karena umurnya agak beda lah sedikit ya, di semester 3 dan semester 5 UBB. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, memperkenalkan sebentar dari kami dan juga mungkin bisa juga menyemangati teman-teman karena ini masih pada kuliah ya. Kalau dilihat tadi memang S1 saya ilmu kelautan, betul, saya seniornya Bu Mualimah. Terus juga S2-nya kebetulan dapat kesempatan dulu ikut Bappenas, ya Bappenas namanya double degree program. Jadi lanjut ke UGM dan Kobe University. Nah ini untuk adik-adik nih, untuk adik-adik yang lagi kuliah. Nanti kalaupun sudah selesai kuliah bisa langsung kerja atau bisa cari-cari beasiswa ya. Mungkin ada beasiswa itu silakan lanjutkan lagi kuliahnya. Kalau boleh bisa sampai ke luar negeri supaya wawasannya ada yang berbeda, gitu ya. Bukannya bilang wawasannya lebih baik tidak, tetapi paling tidak ada wawasan yang berbeda, mungkin pola pikir yang berbeda dari teman-teman kita yang ada di luar sana. Itu sedikit ya dari kami, dan pada kesempatan ini terima kasih kami sudah diberikan kesempatan kurang lebih 15-20 menit ya. Saya akan coba optimalkan ini paparannya. Lanjut ya, ini RCP 3K dan implementasinya. Lanjut. Nah, ini ada fungsinya. Bisa dilihat di sini sebagai dokumen formal karena sudah terbit ya Perda RZ-nya. Terus memberi kekuatan hukum karena ini menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan. Terus alat untuk sinergitas spasial karena di situ seperti diterangkan oleh Pak Mega tadi ada beberapa alokasi ruang, baik itu zona ataupun KPU, kawasan pemanfaatan umum.
baru zona konservasi atau kawasan konservasi dan alur. Alur itu ada alur pelayaran, alur kabel, dan juga migrasi biota. Nah, terus acuan untuk pemberian izin tadi juga sudah dijelaskan, rujukan konflik. Nah, ini yang seringkali ada di Bangka Belitung nih. Ya terutama nanti dengan Pak Obed mungkin nanti bisa diskusikan lebih lanjut antara teman-teman nelayan dan juga tambang. Terus untuk legitimasi peruntukan ruang ya. Lanjut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mega. Ini kurang lebih sama ya. Ada zona-zona ini, tiga alokasi ruang. Lanjut saja. Nah, ini yang saya perlu juga tegaskan, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Mega, dan ini menjadi pengetahuan ya. Saya minta adik-adik juga bisa menyuarakan ini. Karena seringkali yang disampaikan ataupun mungkin yang terinformasikan secara umum, seakan-akan area perairan Bangka Belitung ini lebih banyak tambangnya daripada yang non-tambangnya. Jadi tolong ini juga nanti bisa kita edukasi ya, kalau ada yang teman-teman di luar sana yang bicara bahwa area tambangnya lebih luas daripada area non-tambang. Jadi kalau kita lihat di atas ini kan ada tuh sektor kelautan dan perikanan itu kurang lebih secara total itu 79,78%. Ya, hampir 80% itu justru adalah untuk perikanan berkelanjutan ini. Jadi artinya perikanan tangkap, budidaya, konservasi, ya. Dan kalau kita lihat di situ pertambangan dia 11% dari total perairan yang ada di Bangka Belitung 0 sampai 12 mil sesuai dengan RZ WP3 yang ada di tempat kita. Ya, ini poin penekanan saya untuk PowerPoint yang ini. Lanjut. Nah, kalau peta secara umumnya kurang lebih seperti ini nih. Tadi Pak Mega ada sampaikan. Nah, ini saya mungkin lebih spesifik lagi karena lengkap ya. Karena di sini ada zonanya, konservasi, KPU, dan juga alurnya tuh. Kabel-kabelnya itu udah banyak sekali ya. Alur kabel, alur pelayaran, ada di situ semua. Nah, tetapi ini kan tidak muncul seperti ini pada saat nanti kita implementasinya. Site per site, titik per titik koordinat kita akan buat lebih rinci. Tapi ini secara umum kurang lebih ini Perda RZWP3K dalam bentuk peta. Ya, dalam bentuk petanya seperti ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu saya sampaikan juga mengenai implementasinya. Implementasi dari Perda RZ itu adalah untuk kegiatan yang berikutnya, kegiatan investasi utamanya. Perda RZ ini kan kita sampaikan tadi juga di situ untuk kepastian hukum, arti kepastian untuk teman-teman atau pelaku usaha berinvestasi di Bangka Belitung ini. Nah, di Perda RZ itu sudah diatur mana kegiatan yang boleh, mana kegiatan yang tidak boleh, mana kegiatan yang boleh tapi dengan syarat. Ya, jadi itu untuk diingat ya, teman-teman atau adik mahasiswa, di zona-zona itu ada kegiatan yang boleh, ada kegiatan yang tidak boleh, dan ada kegiatan yang boleh tapi bersyarat. Nah, syarat-syaratnya nanti akan diampu oleh tiap-tiap dinas yang berkompeten di situ. Ya, ini terhadap zona-zona itu tadi. Ada zona ini, zona pariwisata ini contohnya kan, begitu ya. Nanti ini bisa dipelajari, ya, bisa dilihat dan dipelajari. Lanjut. Terus zona pelabuhan. Nah, di zona pelabuhan contoh kan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang boleh dengan syarat. Nah, ini zona pertambangan, ini contoh, ini stop di sini dulu. Di zona pertambangan ini kegiatan yang diperbolehkan, ya. Coba dilihat sama-sama ya. Untuk zona pertambangan, kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan penambangan yang tidak melewati baku mutu lingkungan. Nah, itu nanti Pak Obed dan Pak Mega juga akan bisa melengkapi itu nanti misalnya di sesi tanya jawab. Artinya semua itu harus melalui studi, namanya studi AMDAL ataupun levelnya UKL-UPL, silakan kan. Nah, jadi harus melewati itu, harus tidak melewati buku baku mutu lingkungan. Nah, terus yang kedua, semua kegiatan, ya, semua kegiatan sepanjang dilakukan di luar area penambangan yang sedang beroperasi.
Ya, jadi contoh, di situ ada kapal isap. Dia memang ada di zona pertambangan. Udah bener dong? Ada kapal isapnya, dia melakukan proses penambangan, dan di zona penambangan, dia lagi beroperasi. Ya, kalau secara logikanya, janganlah dekat-dekat dengan kapal yang lagi beroperasi, karena memang dia sudah pas, zonanya udah pas, dan dia lagi beroperasi. Nah, tapi kalau pas lagi dia tidak beroperasi di tempat itu, ya silakan. Ada yang mau mancing, ada yang mau nangkap ikan, ada yang mau berwisata, ya silakan, kan itu. Artinya yang penting tidak lagi di zona tambang itu lagi ada mereka melakukan operasi, karena itu juga berbahaya bagi non tambang karena kapal sedang beroperasi, begitu ya. Nah, terus untuk yang diperbolehkan dengan syarat, nah ini contoh, alur pelayaran, kabel, tersus, kapal melintas, pemanfaatan air laut, ini yang sering kali untuk dipakai untuk tambak udang tadi itu ya, pemanfaatan air laut selain energi, ya kan, pasir, penunjang pertahanan keamanan, fasilitas umum. Jadi artinya ini masih bisa. Jadi ini yang harus kita juga sama-sama informasikan untuk di zona-zona ini. Lanjut. Nah, ini untuk zona perikanan budidaya secara umum juga apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh di situ ya buang sampah ya. Kalau ada sampah, limbah segala macam, gimana usaha budidayanya bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kalau untuk yang syarat di situ juga ada sama pemanfaatan air laut untuk yang tambak udang tadi dan juga tersus dan lain sebagainya. Wisata juga ada situ, bina wisata. Ya, lanjut. Ini untuk yang di perikanan tangkap, ini lebih luas lagi. Yang penting jangan pakai alat ataupun bahan yang merusak lingkungan. Ya, jangan pakai bom, jangan pakai potas, jangan pakai trol. Ya, pergunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Ya, dan juga mengenai besaran kapal KT-nya. Ya, lanjut. Ini untuk zona industri. Nah, bisa dilihat bahwa kegiatan-kegiatan yang mendukung industri pasti disupport di zona-zona ini. Kalau kita di sini di Bangka Belitung ini zona industrinya ada di Jelitik dan juga di Bangka Selatan ya, Bangka Selatan pada umumnya di Bangka Selatan daerah di Sadai. Lanjut. Ini untuk kawasan konservasi, jadi kami informasikan ya buat adik-adik juga, kawasan konservasi di tempat kita ini kurang lebih 627.000 hektar tadi itu ya. Nah, yang sudah ditetapkan dengan SK Menteri, nah kami juga dibantu sama dosen adik-adik ini, Pak Indra Ambalika itu berperan aktif itu untuk membantu kami membuat atau menetapkan yang tadinya baru zona konservasi sekarang sudah ditetapkan dengan Permen KP. Ya, itu ada di Belitung Timur dan di Belitung. Nah, kebetulan besok juga kita ada FIK ya, Pak Indra, untuk kita bisa sama-sama hadir besok di Zoom meeting dengan Direktorat PRL untuk penilaian evaluasinya. Ya, terima kasih. Lanjut. Baik, baik, Pak. Ini untuk yang alur pelayaran. Alur pelayaran kita sudah tahu di mana-mana alur pelayaran ada di sini ada pelabuhan-pelabuhan, itu silakan. Itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang diatur di sini. Lanjut. Nah, ini kabel. Nah, kabel, kalau tadi Pak Mega sudah sampaikan bahwa akan ada kabel dari Australia sampai ke Singapura melewati perairan kita, dan kebetulan juga melewati area perencanaan kita. Ini kami informasikan juga ke adik-adik bahwa sekarang ini sedang dilakukan penggelaran kabel. Sekarang, nah, bukan lagi rencana, tapi sudah sekarang melakukan penggelaran kabel dari Sumatera Selatan ke Muntok untuk mendukung listrik yang ada di Babel ini. Jadi nanti sudah tersambung itu kabel listrik dari Sumsel ke kita, ya, dan itu melewati di perairan Muntok, Bangka Barat. Jadi kita berharap semoga di akhir tahun ini itu sudah tersambung di landing point-nya di Tanjung Kelian. Nah, nanti listrik bubble moga lagi tidak ada lagi biarpet lagi lah, ya. Industri bisa berkembang dengan baik di sini. Lanjut. Nah, untuk migrasi biota, mungkin adik-adik juga sudah tahu di Bangka Belitung ini kan ada yang namanya penyu, ya. Nah, itu kita lindungi.
Di mana area-area dia biasa melintas itu kita kasih juga itu. Ini adalah alur migrasi biota ya. Kalau melakukan kegiatan di sini tolong lebih hati-hati. Di situ dilihat ya. Di situ ada kegiatan yang dibolehkan dan boleh dengan syarat. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, ini implementasinya. Lanjut. Perda RZWP 3K itu 27 April ya, adik-adik ya. Nah, dalam tempo kurang lebih 1 bulan, ya kita dibantu tim-tim yang ada di sini dan juga dari dinas terkait serta Biro Hukum, dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu sudah terbit kemarin, 29 Mei 2020, pergubnya, pergub untuk implementasinya. Dan begitu pergub itu sudah diundangkan, itu pengusaha langsung semua masuk memberikan proposal langsung karena sudah lama menunggu ini RZWP 3K ini ya, terutama untuk kegiatan tambak dan tersus. Nah, izin lokasi perairan yang pertama itu terbit kurang lebih 1 bulan berikutnya, 2 bulan berikutnya, Juli ya, Juli terbit sudah. Karena kita benar-benar cek lapangan, cek dokumen segala macam, ya. Terima kasih ini tim-tim yang ada di sini dan juga didukung oleh lintas sektor ya, LHK, pariwisata, PU, Bapeda, semua mendukung semua sehingga ini bisa terlaksana dengan cepat. Namun tanggal 22 Maret 2021 ini kan kita sudah stop karena tidak lagi menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP 21 2021 itu sudah diambil kembali ke pusat dan berubah istilahnya yang tadinya izin lokasi perairan ya, di sini kan namanya izin lokasi perairan, sekarang berubah menjadi PKKPRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Panjang kan? Tapi tidak apalah, makin panjang tapi itulah bunyi peraturannya ya. Sekarang sudah ada di pusat. Lanjut. Ini daftar izin lokasi perairan, masih pakai terminologi yang lama, yang sudah kami terbitkan. Lanjut, ini coba ada berapa nih? Ada 28. Ini ada 28. Ini untuk konsumsi kita saja, untuk pengetahuan kita saja, bahwa pemerintah provinsi ini sudah berbuat. Jadi artinya begitu terbit perda, kita sudah langsung tancap gas, itu kerja keras, kurang lebih tidak sampai 1 tahun, ya ini sudah kita terbitkan semua. Dan sebenarnya tadinya ini ada 14 lagi yang sudah tinggal terbit juga. Tetapi karena ada perubahan kewenangan, itu kita serahkan kembali ke PTSP dan dilanjutkan oleh teman-teman pusat. Lanjut. Terus. Ya, ini kalau secara sebaran, yang paling banyak itu di Bangka Tengah, ya, secara sebaran. Paling banyak di Bangka Tengah, Pangkal Pinang kok 0. Nah, di Pangkal Pinang ini, tambak-tambak yang kita tahu itu tidak menggunakan ruang laut. Kalau pernah tahu Merdeka ya, tambak mereka itu tidak menggunakan ruang laut. Jadi tidak butuh izin lokasi perairan dari kami. Ya. Terus kalau untuk secara jenis kegiatan itu paling banyak tambak udang. Lanjut. Balik lagi sebentar, satu kali balik. Kalau bisa lihat di situ kan ada namanya izin lokasi perairan, tapi juga ada namanya penetapan lokasi. Nah, penetapan lokasi itu istilah atau terminologi untuk izin lokasi perairan bagi pemerintah. Ya, kalau pemerintah itu dikasih namanya penetapan lokasi atau penpelok. Untuk izin lokasi itu untuk pelaku usaha. Lanjut. Nah, untuk PKKPRL yang sekarang ini silakan bisa diambil informasinya. Untuk emailnya di sini, hotline-nya di sini. Jadi kalau misalnya adik-adik semua ada anak dari pengusaha tambak, anak pengusaha pasir kuarsa untuk mau buat tersus, hubunginya ke sini, langsung ke DJPRL, emailnya tersebut, hotline-nya ada. Ya, lanjut. Ini rekapitulasinya. Kalau untuk yang PKKPRL ini sebagai catatan, karena 14 tempat kita tadi itu sudah tinggal dikit lagi gitu. Jadi dilanjutkan oleh PKKPRL ya sudah jadi lebih cepat ya prosesnya karena sudah banyak yang sudah kami verifikasi tinggal penerbitan. Jadi tolong lebih sekarang ini sudah ada 19 perusahaan tambak udang, 1 perusahaan pariwisata yang sudah terbit dengan terminologi PKKPRL. Ya, tidak ILP lagi. Lanjut. Oke, ini terima kasih. Ada berapa waktu lagi Pak waktu saya?
Masih sekitar 5 menit lagi, Pak. Kalau oke, 5 menit. Kalau itu coba tayangkan dulu satu video apa implementasi kami, contoh yang di ALB aja. Sorry, apa TLTA. Siapa yang bisa share video? Yang ILP ya Bang ya? Yang ya ILP Tanjung TLTA. Langka atau Ya, Tanjung Langka, betul. oke baik. Nah, jadi artinya ini kami sampaikan ke adik-adik bahwa implementasinya itu real di lapangan, dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, kita kerjasama antar provinsi, di yang ada di provinsi dan juga dengan kabupaten kotanya. Coba, ya. Nah, Suaranya masuk nggak ya? suaranya nggak keluar. Oh sebentar. Karena nanti ada informasi yang mau disampaikan kalau bisa keluar suaranya. Volumenya kali kurang. Ini. Nah, jadi artinya kita di sini langsung turun. Ini kita peserta dari perusahaan, konsultan, dan juga dinas kabupaten kota serta PTSP itu ya, yang di samping kiri saya itu dari PTSP. Kita langsung cek ke lapangan ini. Ini kebetulan di Bangka Tengah, ya, Tanjung Langka. Ini daerah Bangka Tengah. Dia mau usaha tambak udang. Nah, ini sayang suaranya nggak keluar ya. Iya maaf Bang. Nah, kalau kita lihat, kita cek lapangan itu untuk memastikan memang area itu clear. Ya, kalau kita lihat di situ kan memang tidak ada aktivitas, aman, dan pun apa namanya itu sesuai dengan zonanya. Ini sudah masa-masa pandemi kemarin udah pakai masker ini. Nah, jadi dia masang pipa inlet itu dari depan sana itu. Nah, yang saya tunjuk di sana itu adalah ujung pipanya dan sudah menggunakan ruang laut sehingga dia butuh ILP zaman itu ya, ILP. Kalau sekarang PKKPRL. Nah, baru kami geser lagi ke titik berikutnya, itu untuk ke titik outletnya. Nah, itu tambaknya. Nah, itu tadi tambaknya. Nah, ini untuk titik outletnya. Ya, itu yang ada di atas tambaknya. Titik outletnya ada di laut. Nah, penempatannya itu kita diskusikan di lapangan. Ya, ini udah benar belum? Sesuai kebutuhan kalian belum? Itu implementasinya ya. Dan benar-benar koordinatnya tuh di titik benar. Di titik benar. Karena biasanya perusahaan itu melalui konsultan dia hanya nitik di Google Earth. Dan Google Earth itu biasanya spellingnya minimal 10 sampai 20 meter. Nah, jadi ini benar-benar kita titik dan itu nanti kita suruh si perusahaan itu nitik sampai ke ujung sana tuh, ke titik itu pakai kapal. Benar-benar di titik di sono. Di titik yang dia pengen itu. Jadi implementasinya benar-benar kita laksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, itu Jadi itu anunya kita suruh nitikin itu di titiknya itu. Benar-benar kita suruh ke laut itu. Jadi nggak kaleng-kaleng kalau bahasa orangnya. Kita suruh di titik benar-benar itu. Pakai penyelam. Kalau yang tersus kita selam. Tapi memang tidak saya tampilkan. Tersus dan juga pariwisata, kegiatan pariwisata yang ada di Belitung itu pulau-pulau kecil itu saya selam. Saya sendiri juga ikut nyelam. Saya selamin untuk memastikan tidak ada terumbu karang ataupun lamun yang akan terganggu dengan adanya pembangunan itu. Ya, sesudah ini baru kita diskusikan. Nah, ini kita tanda tangan BA, berita acara juga kita tanda tangani semua, sudah setuju semua. Ya, oke. Saya pikir ini kalaupun sudah pas waktunya, kalau masih ada sedikit lagi penlock, ada satu lagi video. Tapi kalaupun tidak, kurang lebih prosesnya sama seperti ini. Terima kasih Pak Indra untuk waktu dan kesempatannya. Waktu kami kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Polres. Baik, terima kasih Pak Polres untuk
slide dan Terima kasih. videonya sudah sangat jelas. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Selanjutnya kepada Pak Obed Aktapura dari perwakilan K3 LHPT Timah bisa menyiapkan materinya untuk adik-adik mahasiswa. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Ini karena ini ya apa namanya? Suara saya terdengar jelas ya Pak Indra ya? Kedengaran. Siap. Yang kami hormati tenaga pengajar, dosen di UBB, kemudian para narasumber Pak Forest, Pak Mega, dan adik-adik semua yang kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Senang hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua ya. Saya juga pernah berada di posisi kalian beberapa tahun yang lalu, belajar tentang kelautan, dan sekarang berada di dunia kerja. Tentunya sharing, berbagi pengetahuan buat semuanya akan sangat berarti, sehingga nanti ketika adik-adik masuk dunia kerja, apa yang dipelajari, apa yang didapatkan bisa menjadi modal ketika nanti berada di dunia kerja. Ya, saya dihubungi Pak Indra dan Bu Ali ya untuk memberikan sharing atau sedikit informasi tentang kegiatan reklamasi di PT Timah. Mungkin teman-teman di sini tahunya di Bangka Belitung ini hanya ada PT Timah ya. PT Timah salah satu perusahaan milik negara yang terbesar di Bangka Belitung, di perusahaan tambang ya. Jadi saya langsung aja jelas ya. Beberapa waktu lalu saat ini juga saya kasih ke waktu sharing session dengan Kampus Merdeka ya Pak Indra ya. Ini ada saya sedikit tambahkan informasi, mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman sekalian. Mohon izin Pak Forest dan Pak Mega, saya lanjut. Kalau kurang mohon di waktunya pas disampaikan Pak Indra ya. Baik. Langsung saja. Semenjak saya di Timah, saya belajar banyak tentang proses bisnis penambangan Timah seperti ini. Pertambangan ya. Pertambangan itu konsepnya dari eksplorasi hingga pasar dan penutupan tambang. Nah, penambangan yang dilakukan oleh PT Timah itu ada penambangan di darat dan ada penambangan di laut. Ada penambangan di darat dan ada penambangan di laut. Jadi Timah sangat banyak bersyukur di bumi Bangka Belitung ini kita dianugerahi barang tambang yang di Indonesia hanya ada di sini dan di Kepulauan Riau. Saya lanjut. Sedikit informasi mengenai IUPT Timah yang ada di Pulau Bangka dan Belitung bisa dilihat ini yang warna biru. Ini hanya IUPT Timah ya. Nanti kalau teman-teman pengen lihat IUP perusahaan lain selain PT Timah yang kegiatan penambangan di laut, nanti saya bisa share. Ini yang ada di Belitung, yang sampai hari ini juga belum bisa operasi. Mungkin Pak Forest tahu itu kenapa. Kemudian ini operasi kita yang ada di Karimun dan Kundur di Kepulauan Riau. Kalau ada yang mahasiswa di sini dari Pulau Kundur atau Pulau Karimun mungkin tahu keberadaan PT Timah di sana. Ya, jadi pada dasarnya karena ini teman-teman dari ilmu kelautan, saya berbicara tentang kegiatan penambangan di laut. Jadi berdasarkan AMDAL juga, pada dasarnya prinsip kerja penambangan ini sama halnya dengan di darat, hanya di laut kita menggunakan alat penambang berupa kapal kruk, kapal isap produksi sama BWD. Jadi kapal kruk kami tinggal 2, BWD tinggal 1. Itu sudah berumur 100 tahun lebih dari zaman Belanda. Jadi saya rasa semua belum lahir, kapal itu sudah ada. Jadi nilai sejarahnya juga ada dan hanya ada di Indonesia tentunya ya. Jadi berbangga kalau teman-teman sudah pernah lihat ke sana. Ini sedikit rinci mengenai aktivitas penambangan timah di laut. Jadi adanya penambangan adanya mengakibatkan perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam. Kalau saya waktu saya di mahasiswa dulu, saya berpikir itu kerusakan. Tapi ternyata setelah saya mendapat informasi dan pandangan dari segi ketika orang tambang berbicara mengenai kegiatan penambangan, itu adalah perubahan bentang alam. Akhirnya ada perubahan profil batimetri, kemudian kualitas perairan, dan sedikit gangguan terhadap ekosistem sensitif baik terumbu karang dan mangrove.
Tapi perusahaan punya upaya pengenalan lingkungan. Jadi ini sudah ada amdalnya berupa perlindungan objek wisata bahari, pengendalian kerusakan terumbu karang, pengendalian kerusakan daerah asli atau habitat khusus, kemudian pengendalian kerusakan daerah penangkapan ikan atau fishing ground. Jadi atas dasar 4 poin ini, upaya pengelolaan yang kita lakukan di laut itu bisa terlaksana. Kemudian di sisi lain mengenai RKLRPL-nya, untuk mengurangi kekeruhan tentunya kita mengatur konsentrasi operasi kapal di suatu lokasi, kemudian adanya juga melakukan pengukuran kualitas air laut. Ini untuk mengantisipasi nanti lebihnya baku mutu air laut di suatu daerah operasi. Nah, untuk reklamasi itu sendiri, sebenarnya Permen SDM ini banyak mengalami perubahan dari sebelum-sebelumnya. Terakhir Permen SDM nomor 7, namun sekarang Permen SDM nomor 26 tahun 2018 mengenai pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Jadi semua kegiatan penambangan, semua baik BUMN maupun swasta, semua diawasi oleh pemerintah, dan kegiatannya tentunya semua harus dilakukan ke pemerintah. Nah, untuk Kepmen sendiri ini yang lebih mengatur mengenai semua aspek, salah satunya aspek pengelolaan lingkungan ada di dalam mengenai reklamasi. Jadi bagaimana tentang pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Apa itu reklamasi? Saya rasa semua udah tahu. Kalau ilmu kelautan mungkin tahunya ini rehabilitasi. Saya juga dulu berpikir begitu, restorasi. Tapi ternyata ketika berada di dunia tambang, ini adalah salah satu rehabilitasi yang kita maksud itu adalah reklamasi kalau di dunia tambang. Jadi kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan sehingga berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Jadi bukan kembali seperti semula, tapi bisa berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, untuk pengolahan reklamasi di laut itu ada 3 sesuai Kepmen. Ada pengolahan kualitas air laut, pencegahan abrasi, kemudian perlindungan tanaman hayati. Jadi 3 poin penting ini yang digunakan oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Bangka Belitung pada khususnya mengenai pelaksanaan reklamasi laut. Dan sampai hari ini sepertinya baru PT Timah yang melakukan reklamasi laut, dan itu dia diakui oleh Kementerian SDM bahwa PT Timah pionir dalam melaksanakan kegiatan reklamasi laut. Jadi beranjak dari 3 poin tadi, jadi program pelaksanaan reklamasi laut PT Timah ini ada 7 yang bisa terakomodir di situ. Ada artificial reef, pembuatan, kemudian transplant karang, mangrove, abrasi untuk mencegah abrasi di sepadan pantai ya. Kemudian pemantauan kualitas air laut, restocking cumi atau sotong, dan restocking kepiting bakau. Jadi upaya pengkayaan populasi tetap dilakukan oleh perusahaan, kemudian peningkatan biodiversitas untuk menjaga ekosistem di sekitar area kegiatan penambangan perusahaan. Kalau ini singkat saja, saya next saja ya, karena ini mengenai tahapan kegiatan reklamasi laut. Nah, ini tadi sebelum kita melaksanakan reklamasi laut kita butuh beberapa proses, jadi tidak seyogianya langsung kita lokasi di sini ya, kita harus ada survei, kemudian ada sosialisasi dengan nelayan. Nah, kadang-kadang sosialisasi ini saya heran juga, kadang-kadang ketika kami mau menenggelamkan rumpon banyak juga nelayan yang nolak. Mungkin Pak Indra sini tahu lah ibaratnya. Jadi saya juga kita ingin membuat baik, tapi membuat baik kita itu masih dipandang di sisi lain oleh teman-teman kita di sana. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya di lokasi ini tidak mau, kita bisa pindah di lokasi yang lain. Karena sebenarnya banyak yang membutuhkan ini, karena kita lihat dari sisi positifnya. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Monitoring di sini kita lakukan juga untuk melihat keberhasilan dari reklamasi laut yang sudah dilakukan oleh PT Timah. Nah, ini tadi kalau secara regulasi pelaksanaan reklamasi laut itu untuk di laut itu sendiri bisa di dalam IUP, bisa di luar IUP, namun masih dalam batasan studi AMDAL dan kesepakatan dengan stakeholder. Tujuan utamanya sebenarnya membentuk kawasan sumber biodiversitas di sekitar area penambangan Timah sehingga ekosistem di sekitar area penambangan itu bisa terjaga. Nah, ini setiap pelaksanaan reklamasi harus ada dokumennya. Ini saya lewat aja ini. Nah, ini sebagai informasi kegiatan realisasi reklamasi laut yang dilakukan oleh PT Timah
di seluruh IUPPT Timah. Jadi untuk tahun 2016-2020 bisa dilihat kita sudah, contohnya saja di Bangka ya, di Kabupaten Bangka ada beberapa IUP kami di sana. Kita sudah melakukan penenggelaman di shelter itu 1.985 unit. Jadi sangat banyak, dan saya bisa pastikan ini yang paling banyak yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian untuk 2021 sendiri kita sudah menenggelamkan 1.920 unit artificial reef terumbu-buatan yang terletak di 11 lokasi yang ada di Pulau Bangka. Ini bisa dilihat realisasinya. Jadi secara keseluruhan PT Timah itu sudah menenggelamkan untuk di Pulau Bangka sendiri ya 3.350 unit fish shelter berbentuk setengah lingkaran ukuran dimensi 2 meter. Kalau kata Pak Indranya berbentuk gedung saji. Jadi sebagai ikonik Bangka Belitung. Kemudian transplantasi karang kita sudah 1.500 unit. Dan untuk 2021 ini kita sudah menenggelamkan 1.920 unit. Jumlah yang cukup besar dan tentunya akan memberikan dampak yang sangat besar buat masyarakat sekitar. Untuk di Karimun Tundur, ini sedikit tambahan saja, kita kegiatannya agak sedikit berbeda. Di sana penanaman mangrove, pemantauan kualitas air laut. Memang luasannya tidak terlalu besar ya, karena kalau menanam mangrove ini tidak perlu luasan yang besar, tapi yang penting tumbuh. Ada penanam berasi kita tanam di sana. Nah ini sebagai dokumentasi. Jadi sebagai informasi dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi laut khusus yang ada di Bangka ini kita melibatkan akademisi dari UBB bekerja sama dengan tenaga-tenaga ahli yang ada di UBB dengan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan reklamasi laut ini. Dan juga dalam kegiatan monitoring. Mungkin sebagian mahasiswa di sini sudah pernah diving di lokasi-lokasi reklamasi laut pada saat pelaksanaan KKN ya, atau penelitian di sana mungkin sudah banyak. Ini di Pulau Putri, jadi sudah jadi objek wisata. Yang tadinya nggak ada, sekarang ada. Tadinya hanya berupa hamparan pasir, kita taruh media, kita transplant sedikit karang, sekarang ada seperti ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjaga ekosistem di sekitar area penambangan. Ini tadi yang saya katakan berbentuk gedung saji. Kemudian sudah ada objek wisata diving, sudah banyak ikan bawal, ikan seminyak, kerapu. Ini foto-foto dari teman-teman UBB juga. Sudah jadi lokasi diving, daerah fishing ground. Kemudian ini yang terakhir pengkayaan populasi cumi. Kita coba restocking cumi dengan melibatkan teman-teman dari UBB juga, dosen kelautan dan budidaya ya. Jadi cuma target kita masih banyak nih, karena masih banyak kain tugas kita di sini. Cuminya masih belum mau telur. Jadi kita harus berusaha untuk meningkatkan kegiatan ini lebih lagi. Ini untuk mangrove sebagai informasi, penanaman mangrove. Ini tadinya nggak ada, yang sebelah kanannya tadinya hanya ada yang alami-alami sini, kemudian kita masuk, kita tanam. Sekarang sudah seperti ini. Penanam berasi yang kita bangun ada di Tundur. Objek wisata, karena saya lihat kemarin judulnya juga ada wisata bahari, sinergi juga sudah kita lakukan dengan ini salah satu contohnya di Penyusup ya, di Pulau Putri, bisa jadi wisata snorkeling, diving, kemudian kita bantu mengenai sarana transportasinya di sana, dan ini sebagai bentuk perusahaan lagi untuk tetap bersinergi dengan nelayan di sekitar ring 1 penambangan. Jadi kami melakukan kajian. Kajian ini juga melibatkan tim dari UBB mengenai bagaimana kita berbudidaya di daerah yang terdampak penambangan. Ini kemarin masih jalan kajiannya, masih jalan. Jadi kalau berbudidaya di daerah jernih sudah sering. Tapi bagaimana ketika kita berbudidaya di daerah yang terganggu, ada TSS-nya. Nah, tentunya di sini harus ada inovasi yang dilakukan. Nah, ini yang saya kasih challenge ke tim Pak Indra, Pak Farul dari UBB. Kita lakukan sama-sama. Jadi, dan ternyata udang faname yang biasa sudah berhasil, kalau kata Pak Farul dari UBB ini dosen budidaya, kalau di budidaya di laut ini kualitas premium. Saya udah coba, ternyata lebih enak. Kemudian ada kakap putih dan kerapu juga lagi kita, kerapu cantang ya Pak Indra ya, lagi sementara ini menunggu panen.
Jadi kita mau melihat bagaimana tingkat produktivitas dari budidaya ini ketika berada di daerah penambangan, sehingga tidak ada lagi alasan nelayan mengeluhkan tidak ada ikan, tidak ada pakan, ini sudah di dalam keramba. Nah, saya rasa ini bisa menjadi salah satu stakeholder engagement antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di sekitar penambangan. Nah, ini tadi upaya peningkatan biodiversitas. Ini waktu saya menyelam saya tidak menemukan ini ikan schooling jarang gigi ya Pak Indra ya, sisik tembaga kalau nggak salah. Ini Pak Indra dan tim menemukan, pada saat menyelam saya nggak ada. Kemudian ini sop-sop koral yang sudah terbentuk. Ikan kakap. Ya, demikian. Saya rasa sedikit informasi dari PT Timah selaku perusahaan pertambangan timah di Bangka Belitung dan upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga ekosistem di sekitar area penambangan. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Obed untuk bahan presentasinya. Baik, ini sekarang kita buka sesi tanya jawab kepada mungkin Ibu Ali. Kira-kira berapa waktu kita lagi yang tersisa ini Bu Ali untuk sesi tanya jawab? 25 menit Pak, silakan. Baik ya. Baik kepada teman-teman mahasiswa ini. Baik ada yang lagi ada di Jawa maupun ada di Belitung, ada di Bangka dan ada di Sumatera yang karena kita tersebar ini dari rumah masing-masing. Dan memang saya tidak menyarankan untuk berada di sekitaran kampus karena memang kondisi di Balon Ijuk juga masih banyak ya banget ya kayaknya ya yang hilang penciuman informasinya ya, tapi nggak ngelapor. Kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya silakan ditujukan kepada siapa pertanyaannya lalu disebutkan pertanyaannya. Yang pertama ke Pak Mega, yang kedua ke Pak Forest, dan yang ketiga ke Pak Obed ya. Disebutkan tujuannya ke siapa. Kalaupun tidak disebutkan berarti mungkin nanti ketiga dosen tamu kita ini bisa langsung menjawab tanpa harus ada ditujukan ke siapa. Kalau memang tidak ditujukan ke dosen tamunya ya. Silakan perkenalkan diri, nama dan asalnya dari mana, lalu pertanyaannya. Pada mahasiswa semester 3 dan semester 5 IKL UBB silakan bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya Pak. Silakan dari Susi Susanti ya ini ya. Ya Pak, sebelumnya terima kasih saya ucapkan telah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Perkenalkan nama saya Susi Susanti dari jurusan Ilmu Kelautan semester 5 asal dari Jawa Timur. Pertanyaan yang pertama yaitu untuk Bapak Megan Oktarian selaku dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah Pak, meninjau dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri banyak sekali tambang timah terutama di laut. Nah sedangkan ini berimbas langsung terhadap mahasiswa terutama anak ilmu kelautan yang ketika menyelam itu airnya keruh. Nah, dan selain itu juga berdampak kepada nelayan yang peningkat produktivitas ikannya itu semakin berkurang. Nah, langkah apa sih yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kelautan dalam menyelesaikan permasalahan ini, Pak? Sekian, terima kasih. Baik ya, Susi. Susi ini dari Ponorogo ya. Jadi Ponorogo ya, Susi ya. Yang terkenal dengan reok Ponorogo. Baik, pertanyaannya ke Pak Mega. Lanjut silakan. Tadi siapa? Dimas ya? Dimas Rifandi. Silakan ya, Dimas. Baik, videonya di Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin sebelumnya tadi tidak menghidupkan video karena kendala sinyal. Untuk pertanyaan ini saya sampaikan untuk Pak Polres selaku Dinas DKP. Nah, pertanyaan saya Pak, jadi terkait LZP 3K ini dalam sidang paripurna kemarin mungkin terdapat banyak pro dan kontra dalam pengesahannya. Baik yang istilahnya kontranya
di mana RZP3 kali ini tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga istilahnya di mana salah satu peraturan menyatakan bahwasannya adanya aktivitas pertambangan di wilayah 0 sampai 12 mil, dan itu kita ketahui bahwasannya sebagai panutan lah buat nelayan untuk bisa mencari ataupun menangkap ikan. Nah, itu gimana sih Pak pandangan mereka setelah disahkannya RZP3 kali ini dan implementasinya pun sudah ada gitu. Nah, bagaimana pandangan mereka setelah melihat implementasi yang dilakukan oleh RZP3 ini? Apakah ada perubahan dari pandangan dari mereka yang pro kontra ini, dan istilahnya memiliki ternyata RZP3 ini sangat bermanfaat untuk Provinsi Bangka Belitung. Itu untuk yang pertama Pak. Kemudian yang kedua terkait kita tahu bahwasannya RZP3 ini bukan salah satu tonjakan Bangka Belitung untuk bisa memajukan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kenapa dikatakan demikian? Karena di sisi lain RZP3 ini salah satu kita tidak melihat dari sisi lingkungannya, tapi ekonominya pertambangan itu termasuk untuk bisa memajukan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun di sisi lain bisa kita akumulasi DA ataupun sumber daya kegiatan yang ada di laut. Nah, itu kan bisa diluruskan Pak, gimana ketika memang kita pertimbangkan dari sisi ekonomi terkait poros maritim dunia, yang salah satunya itu adalah langkah awal terbentuknya RZP3 ini, namun di sisi lain juga kita mementingkan dari segi lingkungannya. Mungkin itu aja Pak, bisa nanti dijawab oleh Bapak Dinas, Pak Polres. Sekian dari pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dimas. Satu lagi untuk pertanyaan terakhir di sesi ini. Izin Pak bertanya. Kepada ya, silakan Robi Sugara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Indra atas kesempatannya. Nah, di sini saya ingin bertanya mengenai kabel bawah laut. Sebelumnya di materi awal itu sudah disinggung mengenai kabel bawah laut. Nah, sebelumnya saya sempat membaca di salah satu grup yang ada di Facebook mengenai kabel bawah laut, di mana di situ saya membaca banyak komentar beragam dari masyarakat Bangka sendiri mengenai kabel bawah laut. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, mereka mempertanyakan ada nggak sih dampak bagi mereka dengan dibangunnya kabel bawah laut ini. Nah, ada juga yang setuju mengenai dilakukannya pembangunan kabel bawah laut di area Bangka Belitung. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah dalam proses perencanaan mengenai pembangunan kabel bawah laut tersebut sudah melakukan diskusi dengan masyarakat sekitar atau tokoh-tokoh yang bersangkutan? Dan kedua, saya ingin bertanya, dampak bagi masyarakat Bangka Belitung itu apa, Pak? Nah, itu saja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Robi Sugara. Mungkin langsung dijawab dulu ya sama Pak Mega dan Pak Polres, karena kebetulan pertanyaannya untuk Pak Mega dan Pak Polres terkait kebijakan. Mungkin Pak Mega lebih dulu. Halo Pak Mega. Halo, baik, terima kasih. Baik, Pak. Mohon maaf Pak, ini Ya. Pak mungkin mengganggu di sela-sela kesibukan. Nah, enggak apa-apa. Enak nih, jadikan istilah itu biar bisa sharing kan. Nah, yang pertama, adik kita ini yang dari Susi Susanti sudah semester 5, sekarang masih di Jawa Timur ya, yang ada Ponorogo ya, tadi kata Pak Indra tadi. Dia menanyakan tentang tambang timah ini yang di laut itu kok tetap masih ada segala macam di situ, boleh dibilang sangat merugikan segala macam. Lalu dilihat dari nelayannya itu kan sering ngeluh juga kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, di sini perlu kita jelaskan juga bahwa dalam pelaksanaan apa yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, di sini
yang dilakukan itu tidak hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jika sudah merambah pada tambang-tambang di laut yang dalam artian sini yang ilegal, di sini yang sudah berbicara itu sudah tim Forkominda deh, di situ. Nah, jadi Forkominda di sini dalam artiannya itu tim terpadu yang terdiri dari ada unsur kepolisian daerahnya, Kapoldanya, ada unsur dari Koremnya, ada unsur dari Pol PP-nya maupun dari OPD terkait. Nah, di situ. Jadi untuk apa-apa yang telah dilakukan di sini ada contoh kecil, misalnya di yang masih baru kemarin di tanggal 9 dan 10 Agustus, yaitu di Teluk Kelabat atau yang dikenal dengan Laut Baki segala macam. Kemarin kan banyak TDI ponton liar itu. Nah, jadi dengan kekuatan Forkominda itu sendiri, tim terpadu, lebih kurang 170 personil, ya istilah itu bisa ditertibkan di situ. Memang untuk menertibkannya sini memang butuh kerjasama dari beberapa unsur terkait. Tidak bisa untuk dari LH sendiri. Nah, di situ. LH di sini boleh dibilang sebagai mediator untuk menerima masukan dari masyarakat segala macam itu. Tapi jika sudah berbicara dengan adanya tambang yang ilegal di laut segala macam, nah di sini kewenangannya itu ada di tim terpadu Forkominda dari beberapa unsur. Nah di situ itu yang telah dilakukan. Nah, contoh yang terdekatnya yang kemarin di Teluk Kelabat, karena di Teluk Kelabat itu di dalam RZWP3K memang daerah yang bebas untuk zona tambang, tapi ada beberapa di situ masih memiliki IUP di situ, baik oleh PT Timah sendiri maupun yang di swasta ada. Jadi tetap IUP itu boleh tetap berlaku di situ, tidak mencabut otomatis dari Perda RZWP 3K di situ. Lalu yang untuk tambahan juga misalnya dari adik Robi Sugara tadi untuk kabel bawah laut segala macam di situ. Di sini kita sampaikan kabel bawah laut ini merupakan proyek nasional dalam artian itu arah internasional. Kalau yang tadi masalah dari Australia sampai ke Singapura. Nah, apakah sudah dilakukan kajian segala macam? Sebenarnya itu sudah dilakukan juga dalam artian itu oleh kementerian terkait. Jadi ini sudah levelnya level di kementerian yang mainnya di situ. Lalu apakah mereka sudah melakukan sosialisasi? Nah, untuk yang proyek yang terbaru ini rencana kabel bawah laut yang dari Australia menuju ke Singapura, dalam tahun ini juga di akhir tahun akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat terdekat di Robia. Baiknya itu ada di kawasan Belitung, ada yang di kawasan Tobuali, hingga Bangka Tengah. Nanti timnya yang turunnya itu langsung dari tim kementerian. Nah, di situ. Kami juga masih nunggu kabar lanjutan dari mereka karena ini merupakan proyek nasional dianggap situ. Jadi kalau proyek nasional sudah kewenangannya sudah diambil oleh pusat di situ deh. Terima kasih Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Mega. Selanjutnya Pak Forest Perado mungkin bisa menambahkan. Oke, baik. Tadi ada dua ya, dari kalau saya nggak salah dari Ade Rifandi dan Robi Sugara ya. Yang Ade Rifandi dulu nih. Jadi mungkin karena tadi agak-agak nggak tahu nih suara saya lancar nggak nih? Bagus. Bagus ya. Karena tadi pada saat menyampaikan pertanyaan itu agak-agak ada trouble sedikit mungkin di saya, tapi nggak tahu kalau di tempat lain. Untuk pertanyaan yang kedua. Tapi kalau yang boleh, ya agak putus-putus. Tapi kalau boleh saya tangkap, sebenarnya yang mau ditanyakan itu kenapa kok masih ada tambang kan begitu ya? Terus juga kan pada saat RZWP 3K kan ada pro dan kontra. Nah terus sekarang sesudah perda itu terbit, kira-kira bagaimana tuh yang pro dengan kontra itu kan begitu ya? Nah baik. Jadi kalau secara umum ini sampai saya bisa sampaikan, kalaupun nanti ada tambahan silakan ya, mungkin dari Pak Obed juga nanti bisa nambahkan. Di Perda RZWP 3K itu sudah berproses dari tahun 2017 deh. 2017 itu sudah berproses, sudah lama sekali. Berganti terus kebijakan.
Ya, tadinya dengan Undang-Undang 32 itu ada di kita kewenangannya, pindah lagi ke pusat, balik lagi ke kita, sekarang udah di ujung ini balik lagi ke mereka, jadi berubah terus. Nah, tapi syukur tahun 2019 dimulai lagi itu penyelesaiannya, dan tahun 2020 April seperti yang saya sampaikan di paparan tadi itu akhirnya bisa diperdakan. Proses untuk dia mencapai ataupun sampai ke perda itu panjang. Ada yang namanya kajian teknis, ada yang namanya kajian saintifiknya, semua pertimbangan ekologi juga dilihat, semua pertimbangan kepentingan juga dilihat, dan pun aturan-aturan yang menaunginya. Tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sehingga selalu diundang perwakilan dari masyarakat itu untuk bisa hadir pada saat konsultasi publik. Konsultasi publik pun itu dilakukan di beberapa tempat beberapa kali. Jadi kalau yang namanya konsultasi publik ini tidak mungkin kita undang seluruh masyarakat Bangka Belitung, itu contoh ya. Nah, tetapi kan kita undang perwakilan-perwakilannya yang mewakili dari nelayan, mewakili dari tokoh agama, tokoh masyarakat, semua kita undang, dan pun kita adakan ini roadshow per kabupaten. Nah, pun sudah mengikut sertakan anggota-anggota dewannya. Nah, anggota dewan juga kan itu sudah merupakan perwakilan dari masyarakat-masyarakat. Kita ikut sertakan pemerintah kabupaten kotanya. Kita juga ikut sertakan para pelaku usahanya. Jadi memang ini sudah menjadi RZWP3K yang terakhir kemarin itu sudah menjadi keputusan bersama dari semua stakeholder ya. Jadi tidak hanya keputusan sepihak eksekutif, artinya Pemprov, tapi juga sudah menjadi keputusan bersama eksekutifnya Pemprov, 7 kabupaten kota dengan masing-masing pimpinannya ya, bupati dan wali kota, kami gubernur, semua pimpinan legislatifnya, DPRD provinsi, begitu juga kabupaten kota, pelaku usaha perwakilannya, tokoh masyarakat perwakilannya, masyarakat itu sendiri perwakilannya, dan nelayan segala macam. Jadi memang tidak bisa kita mendengar semua, Pak. Sekarang secara logikanya saja itu satu angkatan kalian mungkin ada berapa orang, mungkin ya 50 atau 100 orang. Mau memutuskan pergi dharma wisata kemana saja, itu pasti nggak bakal bisa menyenangkan semua orang. Satu pengennya ke sana, satu pengennya ke sini, satu pengennya mau naik apa, semua pasti ini. Itu baru kurang lebih 50 sampai 100 orang. Tetapi kan akhirnya ada kesepakatan, ya sudahlah ya, sepakat semua memberikan kelegaannya, kita sepakat dharma wisata ke Tawai misalnya, menggunakan kapal, kita naik lewat Kobak, Bangka Tengah misalnya, dari Kurau, kurang lebih begitu. Jadi artinya ini akhirnya sudah dicapai suatu kesepakatan dalam bentuk Perda RZWP3K. Tentunya pro dan kontra yang sebelumnya ada, itu sedikit banyak, ada yang sudah akhirnya reda, dan ada yang masih tergelitik sedikit-sedikit. Tetapi kembali lagi, saya sampaikan di awal tadi, pada saat awal pemaparan, Perda RZWP3K menjadi acuan ya, jika terjadi konflik-konflik seperti yang sedikit banyak terjadi akhir-akhir ini. Dan juga menjadi kepastian hukum. Jadi merefer yang disampaikan oleh Pak Mega tadi, contoh kondisi yang ada di Teluk Labat dalam ya, Teluk Labat dalam. Karena itu dibagi Teluk Labat dalam, Teluk Labat luar. Secara Perda RZWP3K itu adalah tidak ada lagi zona pertambangan. Ya, tidak ada lagi zona pertambangan. Dan pun kembali lagi zona-zona yang ada di situ tidak juga dengan serta-merta menghapus IUP. Ya, IUP yang sudah ada. Jadi IUP ini kan sudah lahir duluan, ya, sudah terbit duluan. Dan secara aturan pun dia masih rata-rata berlaku sampai 2025. Nah, Perda kita di tahun 2020 lahir. Jadi tidak dengan otomatis Perda lahir,
iup putus, nggak bisa begitu. Makanya itu diatur di pasal 92 Perda RZBP 3K ya. Silakan bisa download, bisa dipelajari, itu bisa di-download di JDIH Babel Bangka Belitung ya, lihat di Biro Hukumnya JDIH Babel Bangka Belitung Perda nomor 3 tahun 2020 ya tentang RZBP 3K. Lihat di pasal 92-nya, di situ namanya ada aturan peralihan. Tidak serta-merta iup itu dihapuskan. Tetapi kembali lagi itu yang saya bilang tadi, untuk Teluk Kelabat Dalam sudah terjadi kesepakatan. Contoh yang punya iup di situ yang paling besar adalah Timah ya, PT Timah. Itu Pak Obed bisa pastikan. PT Timah untuk sampai dengan sekarang dan sampai beberapa kali kita sudah diskusi tidak akan terbitkan SPK. Sampai sekarang ya, dia belum akan mau menerbitkan SPK. Nah, berarti kalau tidak ataupun tanpa SPK, berarti kalaupun itu ada kegiatan apa di situ, berarti itu ilegal. Itu yang disampaikan oleh Pak Mega tadi. Nah, kalau sudah ilegal, itu ranahnya tidak lagi di kita. Ada yang namanya aparat penegak hukum atau Forkopimda yang disampaikan oleh Pak Mega tadi itu. Mereka yang bergerak, oi kamu sudah lewat lewat aturan main. Nah, kan, perda itu sebagai aturan main. Kamu sudah nggak cocok nih. Nah, langsung ditertibkan. Begitu juga di tempat-tempat lain, misalnya untuk tambak udang, untuk tersus. Justru dengan adanya perda ini, perda SZBP 3K dan dengan zona-zona dan pengaturannya, itu jadi lebih tertib sekarang. Jadi lebih tertib. Artinya sudah ada acuan. Ya, jadi untuk yang pro dan kontra itu tetap masih ada, tetapi sudah jauh sekali berkurang. Dulu yang paling heboh, yang paling ribut itu adalah selatan. Bangka Selatan. Tapi sekarang sudah mulai tenang. Kenapa? Karena itu tadi pengaturannya sudah jelas. Nah, kalaupun ada pelaku usaha yang sudah mulai lewat batas, mereka sudah langsung bisa ngingetin, kamu udah lewat nih dari aturan main RZ. Nah, mereka diingatkan secara sosial pun mereka sudah ada langkah-langkah. Ya, itu. Dan juga sekaligus tadi menjawab juga kenapa kok tambang masih ada? Karena tambang itu izin iup-nya itu sudah dahulu terbit dan masih berlaku. Tidak dengan serta-merta Perda RZBP 3K menghapus iup yang sudah ada. Ya, itu untuk Pak siapa ya? Ade Rifandi kali ini. Nah, kalau untuk yang Sugara ya, Sugara ya kalau nggak salah yang terakhir ya, yang kedua ya, Robi Sugara. Ini mengenai kabel bawah laut yang tadi disampaikan oleh Pak Mega dari Australia menuju Singapura melalui perairan kita, ini juga masih dalam tahapan kajian di tempat kita. Karena dari Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pihak pusat yang memiliki kewenangan untuk pengaturan ruang lautnya sekarang, namanya PKKPRL yang saya sampaikan tadi, itu lagi mempertimbangkan karena ada 2 jalur sesuai dengan permen yang baru mengenai jalur kabel, jalur yang melalui Selat Gaspar dengan jalur yang melalui Selat Karimata. Jadi ini lagi ditawarkan, kalau bisa dia tidak masuk terlalu ke dalam. Nah, ini yang kemarin agak timbul di media sosial ya, disampaikan oleh Pak Robi Sugara tadi, itu apa sih manfaatnya bagi kita? Mungkin gitu ya. Nah, kalau kita bicara, ini kan sudah levelnya kepentingan nasional, kepentingan internasional. Tetapi kita sebagai daerah juga bagaimana mendapatkan benefit dari ini. Ya, kalau untuk kabel ini saya belum bisa pastikan apa yang menjadi benefit bagi kita untuk kabel yang dari Australia sampai Singapura. Tetapi kita juga akan memberikan masukan tetap kalau boleh dia jalurnya bisa melewati koridor yang satunya. Jadi lewat Belitung Timur sedikit, ke timurnya Belitung Timur. Jadi tidak masuk ke Kepulauan Bangka Belitungnya. Tapi ini masih dikaji, karena bukan kewenangan kita, provinsi, tapi kewenangan pusat, tapi kita memberikan saran. Mana yang terbaik, itu yang dipilih oleh pemerintah pusat. Tetapi kalau untuk kabel yang dari Sumsel ke Bangka Belitung, itu sudah pasti. Benefitnya pasti sudah ada untuk Bangka Belitung. Artinya listrik kita sudah akan tersuplai dengan baik. Dan kalau ditanya, itu sudah bertanya belum dengan semua sudah. Ya, acuannya tadi jelas, Perda RZBP 3K, dan sebelumnya pasti dia sudah berkomunikasi dengan kami, berkonsultasi dengan kami mengenai alokasi ruang, segala macam, dan dia sudah dapat izin. Kalau yang kabel dari Sumatera ke Bangka Belitung, itu oleh PT PLN ya, PT PLN, itu sudah dapat izin dari PKKPRL dari Kementerian untuk jalur kabelnya. Ya, mungkin itu sedikit
jawaban dari kami. Kalaupun ada yang kurang, bisa kita diskusikan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Polres. Mungkin waktu yang akan juga memisahkan kita karena memang jam sudah menunjukkan jam 10.46 saat ini. Saya pikir jawaban dari Pak Mega dan Pak Polres sudah sangat cukup. Pak Obed mau menambahkan? Oh, sudah mau selesai Pak Indra ya. Baik. Izin sedikit saja. Tadi pertanyaan Pak Robi ya, yang menanyakan kenapa tambang masih harus ada, khususnya di Bangka Belitung tambang timah ya. Gimana Pak Indra? Dimas tadi yang tanya. Oh Pak Dimas. Oh iya, sorry. Kenapa kita masih butuh tambang? Kenapa masih harus ada? Pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Sampai hari ini kita masih menggunakan elektronik kan? Salah satu komponen penyusun elektronik itu adalah timah. Jadi karena kita masih butuh timah, makanya kita masih nambang. Dan salah satu penghasil timah ada di Bangka Belitung ini. Pertanyaannya, kalau misalnya kita butuh tambang dan kita mengimpor timah dari luar, apakah negara kita mampu? Kemudian kita punya timah, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dan nanti bagaimana kita memperbaiki itu akan kembali ke kita masing-masing dan perusahaannya tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Obed. Sekian mungkin untuk kuliah umum kita kali ini. Nanti ada beberapa administrasi yang akan diminta kembali lebih lanjut kepada dosen tamu kita, Pak Mega, Pak Polres, dan Pak Obed. Nanti akan dihubungi oleh pihak jurusan. Terima kasih sebagai dosen tamu yang sudah membantu menyampaikan informasi kepada adik-adik mahasiswa kami di semester 3 dan semester 4. Semester 5, mohon maaf. Saya tutup acara kuliah umum kita ini dengan sebuah pantun. Acar timun ditambah garam, pari panggang sampai. Agar generasi muda mencintai alam, ajarilah mereka sedari dini. Terima kasih kepada para tamu yang sudah membantu menyampaikan ilmu kepada teman-teman mahasiswa di Universitas Bangka Belitung. Ya, saya ini lagi isolasi mandiri. Napas saja setengah. Oke, semuanya terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Izin live. Terima kasih semuanya, Pak Polres, Pak Mega. Ya, terima kasih semua, Pak Mega, Pak Obed, teman-teman semua, Mualimah. Maaf, sebelumnya Pak, Bu, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oh gitu, foto-foto ya? Boleh. Sebelumnya di sini ada 3 slide, jadi saya ababain 1, 2, 3, nanti teman-teman bisa bergaya, dan bagi teman-teman yang belum open kamera, dipersilahkan open kamera ya. Oke, untuk slide 1, 1, 2, 3. Selanjutnya slide 2, 1, 2, 3. Oke, baiklah, terima kasih atas kehadiran dan antusiasme teman-teman semua, dan terima kasih juga kepada seluruh pemateri yang sangat luar biasa, serta terima kasih juga kepada dosen ilmu kelautan yang sudah memfasilitasi kami pada kuliah umum hari ini. Semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat dan dikembangkan di kemudian hari. Demikianlah perkuliahan umum pada hari ini. Saya Veronica selaku MC, mohon maaf jika ada kekurangan dan terjadi kesalahan dalam pengucapan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Indra, Bu Ali. Salam sehat semuanya. Thank you. Terima kasih Pak. Pak Mega, saya izin live ya. Semua. Pak Mega. Wali. Terima kasih Pak Indra. Cepat sembuh Pak Indra. Cepat sembuh Pak Indra. Banyak-banyak minum jeruk jahe merah. Ya.
Oke, baik, bagi teman-teman yang belum absen, silakan absen. Linknya ada di kolom chat ya. Terima kasih. Panitia yang sudah selesai nanti tolong mampir ke jurusan ya. Baik, Bu. Terima kasih.